secara psikologi ada dua pilihan di mana yang dibully bisa jadi pembuli atau yang dibully bisa berusaha untuk apa yang gue rasain sakit dan ini gue nggak mau terjadi pada orang lain. Dia bisa menjadi seorang hero dan itu peran orang tua sangat penting untuk mengalahkan anak kita sih. Nggak boleh dengan anak kita badannya gede kok, nggak mungkin dibully, belum tentu. Apakah anak kita kecil berarti dia selalu dibully? Jangan-jangan dia yang bully, belum tentu. Jadi kalau saya dulu SD pernah pasti, karena saya dulu kecil itu kayak orang cacingan. Kalau zaman dulu tuh dibilang badan saya tuh kurus banget sampai rusuk-rusuk saya tuh kelihatan. Dan emang nggak tahu kenapa orang tua saya kasih saya makan sebanyak apapun saya kurus. Jadi saya di SD itu saya kecil. Jadi kalau ketemu yang gede-gede pernah dibully secara fisik pernah, karena zaman dulu kan sebenarnya lebih keras ya. Kalau zaman sekarang kan kita banyak perlindungan ini, perlindungan itu, kita ada hal-hal yang sebenarnya undang-undang yang lebih baru. Kalau zaman dulu kan guru aja mukulin murid tuh udah biasa. Orang tua mukulin anak biasa. Kalau sekarang udah nggak bisa karena ada child abuse, ada sekolah pun gurunya bisa dikeluarin. Tapi kalau zaman saya SD mungkin kita seangkatan dulu ya. Kalau mungkin guru tuh mukulin murid gitu, dan murid yang besar mukulin murid yang kecil. Jadi kalau pertanyaan saya pernah dibully ya. Dan ini mungkin saya untuk ibu-ibu bapak-bapak di rumah yang punya anak, bahwa lindungilah anak-anak Anda dengan lebih perhatian, tanya kalau mereka pulang sekolah, ditanya, komunikasi lagi itu penting. Dan juga untuk ibu-ibu bapak-bapak yang anaknya mungkin potensial membuli orang lain juga harus diajak komunikasi. Karena saya jujur, saya dibully itu SD sampai sekarang pun kalau saya ketemu orang saya pasti ingat. Itulah efek dari bully yang luar biasa yang membuat, boleh dibilang saya mungkin ada sejak dibully itu memori saya itu kuat banget mengingat muka orang yang bully gitu. Jadi itu makanya kalau ada film-film kan yang banyak film-film sekarang, ada drama Korea tentang bully, tentang gimana pembulian terjadi, orang yang udah gede dia balas dendam gitu kan. Jadi itu halnya, jadi pembulian itu sebenarnya penciptaan bibit-bibit villain di masa depan. Jadi karena orang-orang dibully ini dia sebenarnya nggak akan pernah lupa gitu. Dan dia akan menunggu waktu sampai dia kukunya kuat, dia akan membalas. Jadi kalau saya tuh paling penting mungkin saya pernah dibully dan saya pernah ketemu orang yang membuli saya pada saat saya udah dewasa. Saya lihat dia dan saya memaafkan. Jadi intinya sembuh dari bully itu adalah kita bukan membalas, tapi kita memaafkan. Itu mungkin dari saya ya. Karena pada saat kita masih kecil dia juga nggak tahu apa yang dia lakuin. Dan kita nggak terlalu kuat untuk bisa melawan. Dan orang tua kita mungkin tidak terlalu komunikasi untuk bertanya seperti sekarang kan udah luar biasa ya. Itu pertanyaan satu. Yang kedua, Avian saya keluarga besar pakai Avian, dan setelah saya bekerja sama dengan Avian 1,5 tahun lebih, sekarang saya malah rajin ngatur schedule untuk pengecatan ulang rumah saya untuk menjadi lebih cerah dengan warna-warna yang menstimulasi kebaikan. Wah, luar biasa. Itu mungkin secara psikologi ada dua pilihan di mana yang dibully bisa jadi pembuli atau yang dibully bisa berusaha untuk apa yang gue rasain sakit dan ini gue nggak mau terjadi pada orang lain. Dia bisa menjadi seorang hero dan itu peran orang tua sangat penting untuk mengalahkan anak kita sih. Luar biasa. Satu faktor yang tidak disadari, terima kasih Pak Trisno pertanyaannya. Jadi aku rasa kalau menurut aku pribadi warna itu memberikan keteduhan pastinya. Emang efek langsung bukan matematika ya, dimana kalau kita warna biru pada saat kita stres datang ke warna biru itu jadi enggak stres, enggak. Itu akan jadi efek long term dimana itu menstimulasi pikiran kita jadi kita merasa lebih tenang. Pada saat kita lebih tenang, otomatis pola berpikir kita berbeda, cara kita memproses masalah jadi berbeda. Tapi pada saat kita di ruangan yang salah, dengan suhu juga berpengaruh, suhu udara berpengaruh, energi orang-orang sekitar kita berpengaruh, warna berpengaruh. Jadi banyak faktor yang berpengaruh. Tapi warna menjadi satu faktor penting di mana itu akan membantu kita memproses apa yang kita alami di luar, masalah-masalah kita dengan lebih jernih. Jadi tidak secara matematika tapi secara kesadaran, conscience itu kita pasti merasakannya. Kalau Pak Trisno suka warna, let's say apa warna kesukaan Pak Trisno? Biru.
biru, rasanya Pak Rusno biru gitu. Jadi Pak Rusno rasanya di ruangan yang karpetnya biru, dindingnya warna biru muda, dan juga ada mungkin lighting di sudut warna biru. Pada pastinya karena suka warna itu secara nggak langsung, aku rasa mungkin mau Uniratna bisa memperjelas, kita ngerasa tenang gitu karena kita suka gitu, karena kita ngerasa di warna di zona kita gitu. Aku rasa itu apa yang terjadi sama aku sih, dan aku rasa anak-anakku pun nggak, pastinya berbeda dengan aku kan. Jadi kamar mereka pastinya aku tanya, kamu maunya warna apa. Jadi untuk orang tua yang mempunyai sedikit keberuntungan anaknya bisa mempunyai kamar yang mungkin sama-sama dengan adiknya atau sendiri, mungkin dibebaskan kepada mereka untuk memilih warna apa yang mereka merasa lebih tenang dibanding kita kan, oh enggak, putih semuanya. Itu kan biasanya orang tua memutuskan, tapi saya rasa untuk kamar mereka mungkin lebih diberikan kebebasan kepada mereka untuk menentukan zona nyaman secara warna mereka sendiri.